Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman dan para asatidzah yang saya hormati, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya, dan taat kepada peraturannya. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah syaitan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama beribadah. Bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar, al-haq, sedangkan mereka beribadah kepada yang batil, kepada tauhid yang tidak layak disembah. Teman-teman dan asatidzah yang saya hormati, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Mungkin bisa jadi mereka lebih capek dibandingkan kita. Allah berfirman menceritakan seorang ahli neraka, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki api yang sangat panas. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan dan bertemu pendeta di peratapannya. Umar berhenti dan pendeta itu dipanggil oleh orang tua yang bersamanya. Lalu dikenalkan kepada pendeta itu, "Tuan, ini adalah Amirul Mukminin." Si pendeta datang menghampiri Umar. Tubuhnya kurus, kering, dan lemah. Tampak dari perawakannya dia sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Umar tak tega melihatnya. Dia menangis melihat kondisi pendeta. Orang yang bersama Umar lalu bertanya kepada Umar, "Mengapa Umar menangis?" Umar bin Khattab berkata, "Ya, saya teringat firman Allah, bekerja keras lagi kepayahan namun memasuki api yang sangat panas." Teman-teman yang berbahagia, tahukah Anda mengapa mereka memasuki api neraka? Mereka rajin ibadah namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu saja tidak. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu semua itu sebabnya adalah dia kembali kepada pelaku perbuatannya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya? Malah yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada pelakunya. Bukan dari hanya perkara tersebut kita bisa melihat orang ahli neraka. Kita juga bisa melihat orang ahli neraka dari agama kita yang saat ini. Wa yauzubillah. An Mahmud bin Labin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa man akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nas bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fi ad-dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Dari Mahmud bin Labin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik asghar wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Syirik asghar adalah riya." Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, "Pergilah kalian pada yang kalian tuju perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapat balasan dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak, menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kenapa dicatat sebagai orang tidak pernah melakukan sholat?" Para sahabat menjawab, "Tidakkah kalian ingat pada waktu kalian sholat, kalian bukan mengharapkan pujian dari Allah, melainkan kalian mengharapkan pujian dari manusia? Maka carilah pujian itu yang kalian harapkan pujiannya itu." Jelaslah bahwa kualitas sebuah amal berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Bila niat kita lurus pula amalan kita. Namun bila niat kita bengkok, amal kita pun akan bengkok. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. An Abi Hurairah qala
qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khair fiha, hiya min ahlin nar. Qalu wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi aswar wa la tu'dhi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya seorang wanita rajin mendirikan salat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata lagi, seorang wanita lainnya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti tangganya. Dan Rasulullah berkata, ia adalah penghuni surga. Melalui penjelasan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas, amat jelas betapa amal baik saja tidaklah berharga manakala seorang belum bisa berbuat baik dengan tetangganya. Teman-teman dan para asatidzah yang saya hormati, kita sudah memiliki modal iman, tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Kriteria itu Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadatan kepada Tuhannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu dengan Allah membawa bekal amal yang diterima. Hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Itulah amal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang dalam beribadatan kepada Tuhannya dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. Benar niatnya ikhlas karena Allah, ikhlas karena mengharap balasan dari Allah. Benar tata caranya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah, niat yang ikhlas semata belum cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah prakteknya. Kita dalam beramal telah mengeluarkan modal, tenaga, waktu, dan bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang perhatian dalam tata caranya. Karena itu mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu kita bisa berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah hingga mereka berdoa, Allahumma amitna ala Islam wa alal sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikan sia-sia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.